Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya di channel ini, di mana hari ini kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-39 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-23, tetapi saya akan membacakan ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12, dan nanti saudara boleh membaca seluruh bagian dari pasal 39 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-23 ini. Nah, saya mengajak kita untuk melihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat dia berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, demikianlah firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, dan tema firman Tuhan pada hari ini adalah keluarga yang menang atas pencobaan. Hari ini topik firman Tuhan berbicara tentang keluarga, dan secara spesifik kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini di bawah satu tema keluarga yang menang atas pencobaan. Nah, memang bagian firman Tuhan ini menceritakan tentang Yusuf dalam menghadapi pencobaan. Tetapi saudara, ada prinsip-prinsip rohani, ada prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita bisa ambil dan kita bisa terapkan dalam kehidupan keluarga kita, sehingga keluarga kita adalah keluarga yang menang atas pencobaan. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selama kita hidup di dunia ini, kita tidak luput dari yang namanya pencobaan. Demikian pula dengan keluarga.
Di dalam menjalani kehidupannya di dunia ini, saudara, keluarga tidak luput dari yang namanya pencobaan. Nah, pencobaan apa yang dimaksud dalam bagian atau dalam renungan firman Tuhan pada hari ini? Pencobaan yang dimaksud adalah pencobaan yang bisa berupa, pertama, keinginan daging atau hawa nafsu. Yakobus 1 ayat 14 berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi pencobaan itu bisa berasal atau bisa berupa keinginan daging atau hawa nafsu. Yang kedua, pencobaan yang dimaksud dalam bagian renungan firman Tuhan hari ini berupa keinginan mata. 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Yang ketiga, pencobaan yang dimaksud dalam renungan firman Tuhan hari ini bisa berupa pencobaan yang berasal dari dunia ini. Apa yang dimaksud pencobaan yang berasal dari dunia ini? Itulah gaya atau pola hidup yang fasik, yang korup, yang najis, yang cemar, yang hedon, yang materialistis. Ya, segala sesuatu diukur dari uang, dari kekayaan materi, dan mengabaikan nilai-nilai rohani, mengabaikan nilai-nilai iman, mengabaikan nilai-nilai spiritual, dan sebagainya. Roma pasal 12 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, dan seterusnya. Jadi pencobaan bisa berasal dari dunia ini. Dan yang keempat, pencobaan juga bisa berasal dari iblis, setan-setan, dan roh-roh jahat. Efesus pasal 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah berbagai pencobaan yang dihadapi oleh keluarga. Lalu bagaimana keluarga bisa bertahan? Bagaimana keluarga bisa menang atas berbagai pencobaan tersebut? Nah, dari bagian firman Tuhan ini yang menceritakan tentang kisah Yusuf yang menang atas pencobaan, kita dapat melihat beberapa kunci penting bagaimana supaya keluarga kita ini tangguh dan menang di dalam menghadapi pencobaan. Apa saja itu? Mari kita lihat kunci yang pertama. Itulah keluarga disertai oleh Tuhan. Ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Saudara, di dalam bagian firman Tuhan ini kita bisa melihat kunci kemenangan Yusuf di dalam menghadapi pencobaan adalah disertai oleh Tuhan. Disertai oleh Tuhan ini merupakan bukti nyata dari kehadiran Tuhan dalam hidup Yusuf. Oleh karena Yusuf disertai oleh Tuhan, maka bukan hanya Yusuf menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, selalu diberkati dalam pekerjaannya, tetapi juga dia menjadi seorang yang berhasil menang melawan pencobaan. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat, kita bisa belajar bahwa kunci supaya keluarga kita itu bisa menang atas pencobaan adalah ketika keluarga kita disertai oleh Tuhan. Saudara, tanpa adanya penyertaan Tuhan, tanpa adanya kehadiran Tuhan dalam keluarga kita, maka mustahil keluarga kita bisa menang atas pencobaan. Tanpa disertai oleh Tuhan, tanpa kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, maka jelas keluarga kita akan kalah, keluarga kita akan hancur oleh yang namanya pencobaan. Nah, oleh sebab itu, saudara, supaya keluarga kita ini bisa menang atas pencobaan, maka Tuhan harus hadir di dalam keluarga kita. Tuhan harus ada di tengah-tengah keluarga kita. Itu berarti Tuhan harus masuk dan tinggal dalam keluarga kita. Itu berarti keluarga kita harus percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam keluarga kita.
Tanpa kehadiran Kristus dalam keluarga kita, mustahil keluarga kita ini bisa menang atas pencobaan. Hanya Yesus Kristus saja yang bisa menolong keluarga kita menang atas pencobaan. Nah, oleh sebab itu, saudara, maka marilah kita dan keluarga kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka keluarga kita akan selamat dan diselamatkan dari pencobaan. Undanglah Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan keluarga kita, sehingga keluarga kita dapat bertahan dan menang atas berbagai pencobaan. Kisah Para Rasul 16 ayat 31 berkata, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Bukan hanya bicara tentang keselamatan kekal, tetapi juga berbicara tentang kemenangan atas pencobaan. Kuncinya apa? Kuncinya keluarga kita didiami, ditinggali, disertai oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika keluarga kita, keluarga saudara dan saya, disertai, ditinggali, didiami oleh Tuhan Yesus Kristus, maka keluarga kita akan tangguh dan menang atas berbagai macam pencobaan. Yang kedua, apa yang menjadi kunci keluarga kita tangguh dan menang ketika menghadapi pencobaan? Itulah keluarga takut akan Tuhan. Saudara, di dalam menghadapi pencobaan dari istri Potifar, kita bisa melihat bagaimana Yusuf takut akan Tuhan. Ini terlihat jelas dari perkataannya kepada istri Potifar ketika istri Potifar menggoda Yusuf untuk berbuat dosa. Di dalam ayat yang ke-9 bagian B, di situ kita bisa melihat bagaimana respon Yusuf terhadap godaan istri Potifar. Dan dari respon Yusuf terhadap godaan istri Potifar ini, kita bisa melihat bahwa itulah sikap Yusuf ketika berhadapan dengan godaan istri Potifar, dia takut akan Tuhan. Yusuf berkata dalam ayat 9 bagian B, "Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Saudara, di dalam kalimat ini kita bisa melihat bahwa Yusuf menyadari bahwa pencobaan dari istri Potifar ini adalah sebuah dosa besar di hadapan Allah. Dia tahu pencobaan, godaan yang datang dari istri Potifar ini adalah sebuah dosa besar di hadapan Allah. Ini adalah sebuah godaan untuk berbuat dosa di hadapan Allah. Dan karena Yusuf takut akan Tuhan, maka dia melawan dan menolak godaan istri Potifar untuk berbuat dosa. Meskipun dia tahu bahwa istri Potifar itu adalah tuannya sendiri. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, oleh karena Yusuf takut akan Tuhan, maka dia menang atas pencobaan. Meskipun memang pada akhirnya dia harus menanggung konsekuensinya. Difitnah oleh istri Potifar, bahkan dilemparkan ke dalam penjara oleh Potifar. Tetapi Alkitab mencatat, Tuhan tetap menyertai Yusuf dan Tuhan tetap memberkatinya. Ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Nah, di sini kita bisa melihat prinsip kedua dari keluarga yang menang atas pencobaan, itulah keluarga takut akan Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan ini menjadi kunci kemenangan keluarga kita di dalam menghadapi pencobaan. Apa sih yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Berdasarkan bagian firman Tuhan ini, berdasarkan konteks firman Tuhan ini, kita bisa melihat bahwa takut akan Tuhan adalah membenci, melawan, dan menjauhi yang namanya dosa. Jangan biarkan dosa masuk dan menguasai keluarga kita. Kuncinya adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah membenci dosa, sebagaimana Tuhan membenci yang namanya dosa. Takut akan Tuhan adalah menolak untuk berbuat dosa, karena dosa mendukakan hati Allah. Dosa adalah pemberontakan terhadap Allah. Dosa merusak persekutuan dengan Allah. Dosa mendatangkan kutuk dan kehancuran bagi kita dan keluarga kita.
Nah, oleh sebab itu, biarlah setiap keluarga kita itu mengambil keputusan untuk hidup takut akan Tuhan. Sehingga keluarga kita dapat melawan setiap pencobaan, bahkan menang mengalahkan setiap pencobaan. Hanya ketika keluarga kita takut akan Tuhan, maka keluarga kita bisa menang atas pencobaan. Takut akan Tuhan menjadi kunci bagaimana keluarga kita bisa menang menghadapi pencobaan atau godaan dosa. Kita tidak akan kompromi dengan yang namanya dosa. Kenapa? Karena kita dan keluarga kita takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bangun keluarga kita. Suami, istri, anak-anak untuk hidup takut akan Tuhan. Karena inilah kekuatan kunci keluarga kita bisa bertahan atas pencobaan, atas godaan dosa, bahkan menang atas pencobaan atau godaan dosa. Tuhan Yesus berkata dalam Wahyu pasal 3 ayat 10, "Karena engkau menuruti firman-Ku untuk bertekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi." Ini janji Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, mengikuti firman Tuhan, tekun untuk menantikan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, maka saya percaya kita dan keluarga kita akan dilindungi oleh Tuhan dari hari pencobaan. Bahkan hari pencobaan yang mengerikan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Kita dan keluarga kita tidak akan bisa dihancurkan oleh pencobaan dan godaan dosa oleh karena keluarga kita takut akan Tuhan. Yang ketiga, saudara, kunci bagaimana keluarga kita ini bisa menang atas pencobaan, itulah tidak memberi kesempatan bagi pencobaan untuk masuk dan menguasai keluarga kita. Ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Secara khusus ayatnya yang ke-10, di situ dikatakan, walaupun dari hari ke hari. Hari ke hari, ini berarti setiap hari, bukan? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan ini kita bisa melihat bagaimana pencobaan datang setiap hari kepada Yusuf yang berasal dari istri Potifar. Perhatikan kalimat tadi, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf untuk berbuat dosa dengan dia, dengan perempuan itu, dengan istri Potifar itu. Ini menunjukkan bahwa seringkali pencobaan itu datang kepada keluarga. Kita lihat bagaimana pencobaan itu datang kepada Yusuf setiap hari. Bayangkan setiap hari Yusuf digoda oleh istri Potifar ini. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa seringkali juga pencobaan datang, silih berganti, menyerang keluarga kita. Kita melihat di sini, bagaimana meskipun Yusuf harus menghadapi pencobaan dari istri Potifar yang datang setiap hari, dia justru tidak memberi kesempatan sama sekali kepada godaan, kepada pencobaan itu untuk masuk dan menguasai Yusuf. Di dalam bagian firman Tuhan ini, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana sikap dan tindakan Yusuf di dalam menghadapi pencobaan yang datang kepadanya setiap hari dari istri Potifar. Apa saja sikap Yusuf, apa saja tindakan Yusuf di dalam menghadapi pencobaan yang datang kepadanya setiap hari dari istri Potifar, yang menunjukkan bahwa Yusuf tidak memberi kesempatan sama sekali bagi godaan, bagi pencobaan untuk masuk dan menguasai kehidupannya. Apa saja itu? Pertama, menolak pencobaan. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Yusuf dengan tegas menolak godaan, menolak rayuan dari istri Potifar untuk berbuat dosa. Perhatikan ayat 8. Di situ dikatakan, tetapi Yusuf menolak. Di dalam ayat yang ke-7, ketika istri Potifar menggoda Yusuf untuk berbuat dosa, Yusuf tidak membiarkan godaan itu yang datang setiap hari bahkan untuk menguasai hidupnya. Dia mengambil sikap.
Supaya jangan sampai pencobaan itu masuk dan menguasai dirinya, maka dia menolak pencobaan itu. Ayat 8, ya tetapi Yusuf menolak. Saudara, istilah menolak itu berarti mengusir. Menolak itu berarti menghalau. Bisa juga diartikan tidak membiarkan masuk dan menguasai. Ya, menolak berarti tidak kompromi. Menolak berarti berkonfrontasi, melawan setiap pencobaan tersebut. Menolak berarti tidak memberi kesempatan untuk tergoda. Menolak berarti tidak membiarkan diri dikuasai oleh pencobaan. Menolak berarti tidak menuruti kemauan godaan. Menolak berarti mengatakan tidak, berani mengatakan tidak terhadap yang namanya pencobaan atau godaan. Ketika Yusuf berhadapan dengan godaan untuk berbuat dosa dari istri Potifar, dengan tegas Yusuf menolaknya. Bahkan meskipun Yusuf adalah seorang budak dari istri Potifar, dia tidak takut, justru dia berani menegur istri Potifar yang menggodanya tersebut. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di sini kita belajar ya untuk tidak memberi kesempatan bagi pencobaan untuk masuk dan menguasai keluarga kita yang diwujud nyatakan dengan sebuah tindakan yang nyata. Apa itu? Menolak pencobaan dengan tegas untuk masuk dan menguasai keluarga kita. Ya. Itulah arti daripada tidak memberi kesempatan bagi pencobaan masuk dan menguasai keluarga kita. Ya, dinyatakan dalam sebuah sikap yang tegas, tindakan yang tegas dan jelas. Apa itu? Menolak pencobaan. Ya, jangan sampai pencobaan itu masuk dan menguasai kita, keluarga kita, maka kita harus mengambil sebuah sikap yang jelas dan tegas menolak pencobaan tersebut. Nah, oleh sebab itu, ketika pencobaan datang kepada keluarga kita, maka mari kita dan keluarga kita tidak memberi kesempatan bagi pencobaan untuk masuk dan menguasai keluarga kita. Dengan cara apa? Dengan cara menolak pencobaan tersebut dengan tegas. Jangan kompromi, ya. Jangan sedikit pun memberi ruang terhadap pencobaan masuk dalam keluarga kita. Tetapi kita dengan tegas menolak pencobaan tersebut, mengusir pencobaan tersebut, menghalau pencobaan tersebut dengan kekuatan Kristus yang hadir dalam keluarga kita, yang menyertai keluarga kita. Yang kedua, seperti apa wujud tindakan nyata daripada tidak memberi kesempatan bagi pencobaan untuk masuk dalam keluarga kita? Ya, selain menolak pencobaan, yang kedua adalah menutup telinga terhadap pencobaan. Ayat 10. Saudara, menarik sekali. Meskipun setiap hari Yusuf mendengarkan godaan dari istri Potifar, tetapi Alkitab mencatat bahwa Yusuf tidak mendengarkan bujukannya. Ya, tadi kita sudah lihat. Setiap hari istri Potifar menggoda Yusuf untuk berbuat dosa. Tetapi apa yang dilakukan Yusuf? Selain dia menolak pencobaan itu, tetapi juga dia tidak mendengarkan bujukannya. Nah, ini maknanya dalam sekali, saudara. Maknanya sangat menarik. Ya, tidak mendengarkan bujukannya. Ini berarti tidak membiarkan bujukan dosa itu masuk untuk menguasai pikiran, hati, dan perilaku Yusuf. Ya, inilah makna daripada menutup telinga terhadap pencobaan. Sebuah tindakan nyata untuk tidak memberi kesempatan pencobaan, godaan menguasai keluarga kita. Itulah kita dan keluarga kita harus tutup telinga terhadap pencobaan. Artinya apa? Tidak membiarkan pencobaan, bujukan, godaan, dosa, pencobaan itu masuk untuk menguasai pikiran, hati, dan perilaku kita dan keluarga kita. Ya, tidak mendengarkan bujukannya. Berarti kita dan keluarga kita
Tidak membiarkan godaan itu bercokol, bersarang dalam pikiran kita. Nah, di sini kita belajar bahwa tidak memberi kesempatan bagi pencobaan untuk masuk dan menguasai keluarga kita adalah dengan cara kita menutup telinga terhadap pencobaan, terhadap berbagai macam godaan, ya. Jangan biarkan pencobaan itu masuk dan menguasai hati dan pikiran kita. Jangan biarkan pencobaan tersebut pada akhirnya bercokol atau bersarang dalam hati dan pikiran kita atau dalam kehidupan keluarga kita. Oleh sebab itu, saudara, ketika pencobaan datang kepada keluarga kita, mari jangan beri kesempatan bagi pencobaan sedikit pun untuk masuk dan menguasai keluarga kita dengan cara apa? Menutup telinga kita, bahkan juga menutup mata kita, bahkan menutup segenap panca indera kita terhadap yang namanya pencobaan. Jangan biarkan pencobaan masuk, ya, dan menguasai keluarga kita. Mungkin pencobaan itu bisa datang dalam panca indera kita, mata kita, atau telinga kita. Jangan biarkan pencobaan itu masuk melalui pintu-pintu panca indera kita untuk menguasai kita dan keluarga kita. Jangan biarkan dia masuk. Jangan biarkan pencobaan, godaan, dosa itu masuk dan merasuki keluarga kita. Tutup semua akses terhadap pencobaan, terhadap godaan dosa, sehingga pencobaan, godaan dosa itu tidak dapat masuk dan menguasai keluarga kita. Yang ketiga, saudara, bagaimana wujud nyata dari tidak membiarkan pencobaan itu masuk dan menguasai keluarga kita? Itulah lari menjauhi pencobaan. Tadi yang pertama menolak pencobaan, yang kedua menutup telinga terhadap pencobaan, dan yang ketiga lari menjauhi pencobaan. Ayat 11 sampai dengan ayat 12. Saudara, ketika Yusuf dipaksa oleh istri Potifar untuk berbuat dosa, dan ketika tidak ada orang lain di rumah itu, hanya Yusuf dan istri Potifar saja. Tetapi Yusuf, dia tidak mengambil kesempatan untuk berbuat dosa. Dia takut Tuhan. Dia justru menolak godaan istri Potifar tersebut dan lari keluar. Yusuf lari menjauhi pencobaan tersebut. Saudara, di sini kita belajar sebuah kebenaran penting, bahwa tidak memberi kesempatan bagi pencobaan, bagi godaan dosa masuk dan menguasai keluarga kita adalah dengan cara lari menjauhi pencobaan tersebut, lari menjauhi godaan dosa tersebut. Saudara, ini bukan sebuah tindakan pengecut. Ini bukan sebuah kekalahan terhadap pencobaan, tetapi sebaliknya, ini merupakan sebuah tindakan yang nyata, tindakan yang tegas dan tidak kompromi, sebuah tindakan berani melawan pencobaan. Bahkan ini adalah sebuah kemenangan atas pencobaan. Karena kita lari menjauhi pencobaan dan godaan dosa itu, maka pencobaan itu tidak berhasil masuk menguasai keluarga kita. Ini bukan tindakan pengecut, ini justru kemenangan. Apa bentuk kemenangannya? Bentuk kemenangannya adalah pencobaan, godaan dosa itu tidak berhasil masuk dalam keluarga kita dan menguasai keluarga kita. Dia tidak bercokol, dia tidak berhasil untuk masuk bersarang dalam keluarga kita. Lari menjauhi pencobaan bukanlah tindakan pengecut dan bentuk kekalahan dari pencobaan, tetapi sebuah sikap dan tindakan agar pencobaan tidak punya kesempatan secara leluasa untuk masuk dan menguasai keluarga kita. Dan ketika pencobaan tidak punya kesempatan secara leluasa untuk masuk dan menguasai keluarga kita, maka itu berarti keluarga kita menang atas pencobaan. Oleh sebab itu, saudara, ketika pencobaan datang kepada keluarga kita, maka jangan beri kesempatan bagi pencobaan untuk masuk dan menguasai keluarga kita dengan leluasa. Caranya bagaimana? Caranya adalah segera lari menjauhi
pencobaan tersebut. Sehingga pencobaan tersebut pada akhirnya tidak punya kesempatan, tidak punya akses secara leluasa untuk bisa masuk dan menguasai keluarga kita, sehingga dengan demikian keluarga kita menang atas pencobaan. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah kunci yang ketiga bagaimana keluarga menang atas pencobaan, yakni tidak memberi kesempatan bagi pencobaan untuk masuk dan menguasai keluarga kita yang diwujudkan dengan satu, menolak pencobaan. Dua, menutup telinga terhadap pencobaan. Dan yang ketiga, lari menjauhi pencobaan. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah tiga kunci penting keluarga bisa menang atas pencobaan yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan itu. Apa saja kunci penting itu? Itulah keluarga disertai Tuhan, keluarga takut akan Tuhan, dan keluarga tidak memberi kesempatan bagi pencobaan untuk bisa masuk dan menguasai keluarga kita dengan leluasa yang diwujudkan dengan tiga tindakan nyata tadi itu. Menolak pencobaan, menutup telinga terhadap pencobaan, dan lari menjauhi pencobaan. Nah, saudara, kiranya ketiga kunci penting dari kemenangan keluarga atas pencobaan dapat kita terapkan dalam kehidupan keluarga kita, sehingga keluarga kita tangguh dalam menghadapi pencobaan dan menang atas pencobaan. Adakah keluarga saudara sedang menghadapi pencobaan saat ini? Apapun pencobaan yang sedang keluarga kita hadapi saat ini, mari kita terapkan ketiga kunci ini, sehingga keluarga kita menang atas pencobaan. Suami, jangan biarkan engkau jatuh dalam pencobaan. Istri, jangan buka dirimu terhadap pencobaan godaan dosa. Anak-anak, jangan biarkan dosa, godaan, pencobaan mengambil dan menguasai hidupmu dan keluargamu. Tetapi mari suami, istri, dan anak-anak sama-sama menerapkan tiga kunci yang sudah kita lihat dari bagian firman Tuhan ini untuk mengalahkan pencobaan. Jika suami, istri, atau anak-anak selama ini kalah terhadap pencobaan, mari kita datang kepada Kristus, memohon pengampunan atas dosa dan kegagalan kita terhadap pencobaan dosa. Dan mari kita mohon Kristus menyucikan kita, memulihkan kita, dan kembali menolong kita, menguatkan kita, sehingga ketika pencobaan kembali datang menerpa keluarga kita, kita bisa berkemenangan. Dengan cara apa? Dengan cara menerapkan tiga kunci daripada keluarga yang menang atas pencobaan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.